Contohnya botol apa? Pencuci atau bukan? Biar langsung praktek, Pak. Oh, boleh. Orang dulu. Pak Peri, bantu Pak Peri. Dibantu Pak Budi. Ah. Ini contohnya botol aquanya. Misalnya kita beli ke masyarakat posisi seperti ini, orang-orang cuma 1.500, 1.000, saya sampai 2.000. Kalau dibuka tutupnya, dibuka buang airnya, jadi enggak jadi seperti ini. Jadi seperti ini. Ini jadi 3.300 sampai 3.500. Kami, ya per kilo. Ini kami jemput di rumah, tapi harga untuk waktu juga berubah. Nah, ini dari sini aja potensinya kan banyak, apalagi sekolah-sekolah itu kan. Terus pemilahannya, Bu, ini dibedakan masing-masing. Biru, harganya pun beda. Ini masuk biru, mineral. Jadi kalau yang botol, nah ini termasuk putih bening. Nah, jadi kalau belum digiling aja harganya segitu. Kalau digiling luar biasa kan. Kami mohon kalau memang ibu-ibu berminat, silakan datang ke sana belajar lebih detail. Kalau saya sendiri sih belum begitu apa, Bu, karena jenis plastik ada 25 macam. Jadi garis besarnya kalau anu cuma dibagi 3 aja, 4. Connected. FM mode. Bluetooth mode. FM mode. Bluetooth mode. Botol ini, Bu, kalau untuk kita Connected. botol ini sebenarnya harganya tidak seberapa mahal kalau dari nilai penjualannya, tapi volumenya yang banyak, jadi itu yang membuat kita cenderung lebih terfokus ke sini. Kalau jenis ini bahannya nggak terlalu banyak, tapi harganya mahal, Bu. Ini termasuk yang ini. Ini kalau udah digiling, posisi sekarang 12.500 1 kilo. Dengan kita belinya berapa? Cuma 2.000 rupiah itu posisi saya. Kalau tempat lain membeli itu cuma 1.500 sampai 1.300. Tapi proses penggilingannya yang lumayan susah. 10.000 sampai 12.000 kalau udah digiling. Jadi rupanya saya menggeluti 5 bulan, sangat tertarik sekali, karena pada prinsipnya
di dunia sampah ini kalau dikerja dengan hati sebenarnya menjanjikan sekali. Nah, kuncinya juga kebanyakan teman-teman ya Pak Pri, kalau mereka menggeluti dunia sampah malu kelihatannya, gengsi. Tapi anak-anak saya didik, dua-duanya kebetulan sudah berhenti bekerja, dia menggeluti sampah sama kita. Satunya kemarin di Tambang, satunya di perusahaan, semua berhenti. Jadi karena itu saya taruhkan mereka sebagai, nah ini gelas ini juga ini, gelas ini kalau digiling sekarang pasarannya untuk sekarang 14.000. Tapi menggiling proses gilingnya yang susah. Tapi kalau tercampur dengan ini, grade terendah yang kita terima, sekitar 8 ribuan. Ini kalau kita bersih seperti ini, kita membelinya 4.000 rupiah per kilo. Tapi harga tidak jadi patokan ya Pak, naik turun ya. Sedangkan sawit aja 500 rupiah kemarin. Lebih mahal dari sampah kita, Bu. Sampah kita nggak ada yang 500. Beda Bu. Ini yang paling mahal Bu untuk dunia plastik ini. Ini sempat 15, sempat 14 ribu per kilo. Ya, sudah digiling. Kalau belum cacah ya 6.000, 6.500. Ya, kita terima di TPS 3R. Ya, ya, ya. Hah? Gimana? Kan saya bilang di tempat saya menghargainya dengan ya sedikit keuntungan, tapi kita putarannya harapan kami lebih cepat gitu. Nah, seperti halnya katanya orang, saya ini masih pemula, nol sekali pengalaman, tapi karena etikat saya yang punya prinsip setiap bulan harus store, alhamdulillah bisa saya. Kalau dinilai dari pusonya itu satu puso itu biayanya sekarang sekitar 12 juta loh, ngirim gitu. Dengan yang dibawa cuma sampah kalau dipikir. Ya, ya, bentuk kayak ini. Ya, iya, iya. Kalau salah, iya. Kalau salah masuk ini, turun ke grade paling bawah Bu, sekitar 5 ribuan. Iya, iya. Produk ini kita beli di masyarakat cuma 500 rupiah seperti itu. Tapi kalau udah dicacah luar biasa. Makanya potensi-potensi seperti itu mari kita kembangkan sebenarnya. Kalau di Jawa udah banyak sekali. 500 rupiah sampai 750 per kilo. Tapi berat banget loh ini. Anak-anak di kita seperti halnya di pelabuhan sekarang nggak ada sampahnya yang di pelabuhan segini botol habis anak-anak sekolah diambil. Lain lagi, pokoknya semua yang disampah pada dasarnya 80%. Jadi 60%-nya 60%-nya itu adalah organik, jadi yang disampaikan Pak Fir tadi. 40%-nya adalah anorganik kita. Jadi dari anorganik itu kita bisa mengelola 10% aja. Luar biasa. Masih. Ya. Bluetooth mode. Itu mesin cacahnya, tapi alhamdulillah ya kita kapasitasnya lebih besar karena orientasi kami udah bisnis. Kalau Connected. dan rekan-rekan untuk keluarga aja 500 kilo per hari Pak ya. Sedangkan kita 3 ton satu hari produksinya. Jadi harapan kita
Tapi SDM-nya kami masih kurang. Kalau kendalanya di Kalimantan Tengah kayaknya SDM yang perlu ditingkatkan. Karena saya mendatangkan dari Jawa untuk belajar. Semua sampah jadi. Tapi prioritas kami ngerjakan kelas 3 untuk sampah sama sampah daur ulang untuk kardus sama kertas kita kirim. Itu semua karena ibaratnya pemerintah itu kan cuma memancing Mbak ya, kita yang mengembangkan. Seperti halnya kemarin TPS kami itu saya menambah biaya hampir ratusan juta Bu untuk mengelola sendiri awalnya Bu. Belajar sendiri, tapi modal untuk sampah murah sekali sampah tuh. Nah kan misalnya kita bermodal 60 juta gitu, udah dapat 30 ton gitu. Dari 30 ton, prediksi saya 20 ton barang jadi gitu. Anggap aja beli kotor tuh 2.000-an, berarti 60 juta aja. Kalau dijual harganya kayak itu gitu. Jadi mungkin kalau cara pemilahan, kalau cuma aspirasi, gambaran garis besarnya itu ya. Kalau Bapak Ibu pengen menetail, datang ke tempat kami, kita sama-sama belajar, Bu. Sama-sama belajar. Mereka ya. Iya. Jadi Bapak, Ibu, rekan-rekan yang harapan saya juga, saya nggak terlalu panjang lebar. Berhubung ini berkumpul semua bank sampah di Palangkaraya, kita sama-sama saling membantu lah, mensupport. Misalnya di tempat Ibu baru sampai memilah seperti ini, mari kita kumpulkan, kita angkat ke tempat kita jual. Nanti kalau kita dapat harga tinggi, kita sesuaikan juga. Ya. Dan nanti kalau bisa meningkat digiling, kita terima harga gilingan. Harga gini ini minimal 5.000 loh Bu sekilo. Kami jual basah, ini kalau ini kering sekali nanti ya. Jual basah. Jadi mau kirim tuh sampai sana, sampai Surabaya dimandi itu 1 jam kocor. Baru timbang. Kita jual basah. Tadi potongan persentasi 20% Pak. Iya, siap. Ini. Tapi ya alhamdulillah masih bisa ada yang bisa kami dapatkan dari sampah itu. Mungkin ada dari bapak mau ditanyakan Bu sementara. Iya siap. Kalau saya bisa jawab saya jawab Bu. Izin duduk ya Pak. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Kami dari Bank Sampah Induk Kota Palangkaraya Pak ya, sudah beroperasional dari tahun 2018 akhir. Luar biasa. Ya tapi Pak itu perjalanannya itu awalnya 1-2 tahun itu luar biasa pesat. Nah yang tahun ketiga termasuk tahun 2022 ini kenapa? Kami permodalannya Pak, permodalan memang apalagi transportasi kami tidak ada. Nah itu salah satu, ada 2 kendala kami yang memang kan. Padahal kalau awalnya kebetulan ada armada punya pengurus yang lain termasuk punya saya Pak ya. Soalnya kami jemput bola ke beberapa perumahan, ke kantor juga Pak kami awal-awalnya. Alhamdulillah lumayan sebetulnya, tapi ya itu tadi berjalannya waktu. Terus namanya bank sampah, maunya kami itu penjual yang ke kami itu menabung lah dulu agar kami bisa bernapas gitu kan, karena kami kekurangan modal itu tadi. Nah ternyata ya setiap mereka ngantar transaksi langsung bayar cash. Dalam 1 hari pernah kami sampai 3 jutaan Pak. Dan 1 hari transaksi ada beberapa yang ngantar ke kami, malah dari samping Pak saya dari daerah Taiwan Pak, dari Taiwan mereka ada beberapa. Di situ yang kendala yang kami hadapi. Kalau harga ini malah kami tinggi Pak, menerima dari masyarakat itu tinggi dari punya Bapak, karena kami mendekati harga pengumpul dulu itu. Yang bilang Bapak tadi kenapa rendah di Janajari itu kan fluktuasi harga, terkadang harganya tinggi, harganya naik kan seperti itu. Kami ada 2 dulu kerjasama dengan Janajari dan Meranti. Alhamdulillah memang berjalan, cuma ya itu tadi semakin kesini ya karena SDM juga Pak ya, apa yang Bapak katakan tadi, kami pernah membeli dalam keadaan kotor.
Nah itu salah satu itu kan anu juga Pak ya, kami beli dengan harga sekian, terus kami bersihkan di apa di pilah-pilah lagi di situ, akhirnya ya itu Pak perjalanan dari bank sampah kami ya. Tapi kami tetap aja optimis, memang kemarin hampir nyerah ya Pak Teguh ya. Pak Teguh kalau seperti ini saya bilang kalau yang kita mungkin karena kami kan di sana gedung memang dipinjam Pak ya, tapi yang lainnya operasional yang lain kan kita yang memikirkan. Kami ya kendala seperti itu, ini sharing aja. Jadi ya tadi bilang Bapak kalau misalnya kita bisa bekerja sama, saya siap juga Pak, saya siap bersama. Saya malah selalu sama Bapak 6 bulan. 6 bulan 5 kali diskon. Iya, itu alhamdulillah Pak ya. Memang kita niatkan dulu pernah mau seperti itu dalam skala besar, tapi kan kami tidak ada kemampuan untuk membeli dalam jumlah besar di masyarakat. Pernah juga mau kerja sama pada pemulung-pemulung, ternyata mereka sudah ada bosnya katanya. Kami sudah dikasih uang, udah. Jadi kami nggak bisa apa-apa. Cuman yang untuk menyisir, bahasa kita itu jemput menyisir itu sekarang kalah bersaing juga Pak, karena rata-rata toko-toko juga sudah ada kerjasamanya juga Pak. Jadi ya, mungkin kami kalau mengharap sekarang ini bisa ya, maunya unit-unit ada kerjasama dengan kita, karena kan kita induk. Unit ini sebetulnya kita maunya kerjasama kita, tapi ternyata ya kita nggak bisa juga ya Pak ya, karena ya mereka kan ingin juga yang menguntungkan gitu penjualannya. Jadi itu aja Pak yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan nanti ke depan kita bisa bekerjasama, dan juga ya untuk ya pada intinya kami dari Bank Sampah Induk ini sebetulnya untuk mencari monetik keuntungan itu sebetulnya enggak juga sih Pak ya. Memang kami menjalankan tugas itu untuk mengelola sampah, penanganan sampah di Kota Palangkaraya seperti itu. Terima kasih. Ya Bu, terima kasih Bu. Nah sebenarnya permasalahan kita hampir sama Bu, tapi ada bedanya sedikit dengan saya Bu. Kalau Ibu, mohon maaf, mungkin lingkupnya baru Palangkaraya. Kebetulan saya, teman-teman saya udah banyak di Pulau Jawa, bahkan di Kalimantan. Secara kebetulan saya sudah masuk asosiasi pengusaha sampah Kalimantan. Walaupun saya tidak punya modal ibaratnya, tapi nama dan status saya sudah masuk dalam asosiasi. Jadi ada kesulitan apapun sama rekan-rekan kita di Jawa dibantu. Nah, misalnya ada bahan aku yang siap, nggak ada kendala Bu, seberapapun mereka membantu, tapi dengan konsekuensi adalah barang itu baik gitu. Jadi segi permodalan saya belum buka sudah dikujuri kur 100 juta Bu. Usaha mana yang bisa ada belum buka, belum mulai usaha dipinjami 100 juta, nggak ada kan? Paling nggak 6 bulan sampai 1 tahun itu kur baru bisa. Sudah dikucuri 100 juta, jalan 4 bulan ditawari suruh nambah hutang lagi, saya takut Bu ya. Terus saya berpikir lagi karena termasuk kemarin sempat korek. Saya cerita aja Bu ya, masalah ilmunya gini nanti bisa sambil berjalan, bagi-bagi pengalaman saya. Sempat agak kolab kemarin karena saya terlalu optimis untuk bisa berkembang dengan pesat awalnya itu. Dan sistem kepercayaan itu yang saya utamakan. Sempat setoran ketiga kemarin Bu, saya kehilangan 70 sak yang nilainya hampir 45 juta, bisa lebih Bu. Karena satu yang cacat itu rata-rata 400 sampai 300 sampai 400 ribu satu. Karena naik busunya cari yang murah-murah, akhirnya nggak bisa dipertanggungjawabkan sama busunya juga. Terus yang keempat kemarin, bulan ke-5 kemarin kita kirim, saya kawal sendiri, alhamdulillah. Dan insya Allah ini akhir bulan ini kami kirim lagi Bu, sekali lagi. Ini udah mulai finishing giling. Dan ini teman-teman kita dari Jawa kebetulan ke sini. Saya kemarin bahkan bukan sekedar cuma ini plastik, kami sandal-sandal bekas Bu, mau beli Bu. Teman kami dari Jawa datang di kemarin ke TPA, dan
di sini yang TPS ini Sumbawa, Yobo sudah mitra kami, Bu. Ya, kerjasama dengan kami. Makanya sebenarnya kalau permodalan tuh bisa sih didapat dengan mudah, tergantung kita meminusnya gimana. Karena kalau udah barang sama putaran kita ada, orang tuh nggak usah ngasih tahu, udah cari sendiri, Bu. Banyak yang menawarin sebenarnya. Sebenarnya saya kemarin Bang Kalteng udah ngasih lampu hijau gini, tapi proposalnya saya belum bisa sempat ini Pak beritahu. ESR Pak Bang Kalteng, saya bilang masalah sampah masalah krusial sekali. Kalau tidak kita tangani dampaknya ke depan. Dan kenapa sampai sekarang 29 tahun nggak dapat adipura? Ya karena pengurangan sampahnya kurang, Bu. Itu, Bu. Mohon izin itu yang bisa kami jelaskan. Ada lagi Pak, sharing aja, kita nggak ada yang lebih pintar atau anu. Justru saya masih perlu banyak belajar. Ini ada salah satu penanya dari Pak. Ya, saya depo sampah di Cikaraya Pak. Yang saya tanyakan, apakah ini yang kresek itu Pak, yang sering banyak kita jumpai di jalan itu kresek Pak. Nah, di jalan-jalan di mana-mana itu, apalagi habis belanja kan, kresek, apakah itu bisa diolah oleh Bapak atau kita tampung? Dan Pak, yang lain Pak. Dan botol itu Pak, botol minuman Pak. Misalnya botol sirup, kaca, atau botol bir gitu Pak. Apa Bapak membeli gitu? Sebenarnya kemauan sih ada Pak, tapi kita lebih profesionalkan dulu di plastik. Takutnya nanti kalau semua bareng-bareng, tapi kita juga membeli karena dari teman-teman kita pengepul yang bank sampah ini kan barangnya tidak cuma plastik kan, ada kardus, ada, kita beli semua, tapi harganya nggak bisa melebihi dari teman-teman yang beli di sini. Karena kalau kayak besi saya beli juga, tapi saya lemparkan ke rekan sini. Botol juga gitu, tapi kalau untuk plastik, insya Allah kita bisa lebih dari yang lain. Karena kita memang bidangnya spesialis ke plastik sementara. Terus yang kata Bapak tadi, kantong plastik, kan sebentar lagi Bunia mau bikin di sebelah itu, bisa. dulu. Itu bisa untuk batako nanti. Nah plastik, tapi kalau plastik PE mulai bulan Juni kami mau membeli Pak. PE itu sejenis plastik yang untuk bungkus baju itu, yang bening Bu. Oke, kami sempat mulai sekarang mau membeli karena ada mitra kami yang datang untuk membeli itu. Langsung dipres Pak. Oke, dipres. Belum, nanti akan diinformasikan. Ya. Sementara belum Pak, iya. Sama kayak kantong plastik. Iya. Sebenarnya bisa semua, nggak ada yang nggak bisa dikelola. Cuma kalau nanggung sarana prasarananya kan nanti malah tertinggal ya Pak ya. Ya, nanti paving blok. Terima kasih. Ya, Pak Supri bisa menambahkan karena kita mau sebentar lagi mau ada mesin bikin paving. Jadi nanti kalau misalnya kita perlu uji coba nih, nanti bisa Pak Supri ya supply dari teman-teman yang ini, tapi mungkin harganya masih belum ada dulu karena kita baru uji coba. Setidaknya kita mampu mengurangi sampah dari rumah karena itu biasanya dibuang-buang aja di TPS itu yang dibuang ke TPA. Ada lagi Bapak Ibu? Oke, terima kasih Bapak
yang di depan Pak Budi. Kebetulan kami ini baru saja ya untuk berkecimpung dalam sampah ini. Saya perkenalkan dulu, nama saya Abner dari sekolah SMA Negeri 4 Palangkaraya. Nah, tadi dengan Pak Charles ini kebetulan ditugaskan oleh Ibu Kepala Sekolah untuk menangani ini. Ya, awal-awal kami bingung sekali ya, karena kebetulan juga kami berdua ini bukan dari SMA 4 asal, tapi kami pindah dari sekolah lain masuk ke SMA 4. Nah, yang kami lihat dan kami rasakan sebenarnya adalah kesadaran yang pertama. Yang kedua, mereka belum menyadari nilai daripada sampah itu sendiri. Nah, saya sangat tertarik mendengar apa yang diceritakan oleh Pak Budi tadi tentang nilai itu sendiri. Nah, memang nilai dia turun naik. Tapi kalau kita beri kesadaran kepada siswa, nah ini yang menggeliti kami minta ini kalau bisa ya, kalau bisa dari pihak kelurahan ini sebagai tempat pengelolanya, untuk kesadaran itu suatu saat kami akan membawa siswa, supaya kesadaran itu bukan timbul dari kami sebagai guru, tapi timbul dari diri siswa sendiri. Karena kami gini Pak ya, lebih dari 1.000 siswa yang ada di sana, sehingga setiap hari itu harus diangkut sampahnya dari sana. Nah, kami ada beberapa orang yang khusus untuk mengangkut dari sana. Nah, ini kami menjajak untuk plastik ini kami pilah. Kami berdua Pak Charles ini sudah beberapa hari mencoba, tapi belum tahu kemana harus membawanya. Nah, itu hari ini tercerahlah bagi kami, ternyata ada titik terang untuk kami bisa bekerja sama. Mungkin itu saja Pak. Terima kasih. Ya, terima kasih. Nah, ini juga satu peluang, contohnya di lapangan futsal Telkom, PT Telkom. Di situ kebersihannya adalah seorang guru SD, guru olahraga. Kebetulan teman saya sendiri ya agak biasa kelilit biasa perekonomian, dia ikut jadi situ selaku kebersihan, dapat honor berapa, 800.000 satu bulan. Terus saya bilang gini, tolong dikumpulkan botol-botolnya itu. Alhamdulillah Bu, setiap bulan minim 1,5 juta saya ambil. Dari cuma futsal itu berapa orang? Bayangkan kalau di sekolah Bapak sampai 1.000 orang. Modalnya mereka membuat kotak-kotak di sudut-sudut yang potensi mereka duduk istirahat. Di situ langsung ada. Rata-rata 1,5 juta di Telkom itu. Luar biasa katanya. Dapat menopang mengembalikan biaya BRI dari sampah yang tak terduga itu. Di tempat lain juga gitu, banyak. Di Mantike itu store kita Pak, setiap bulan bisa untuk kredit mobil katanya. Bisa Bapak tanya, pas di pintu masuk gerbang Mantike itu setiap bulannya rata-rata 4 sampai 5 tiket sambil. Setiap tanggal berapa mau bayar cicilan mobil, store kita. Alhamdulillah luar biasa manfaat dari sampah itu sebenarnya. Kalau kita menyadari, asal nggak gengsi aja lah. Saya juga gitu, kemarin teman saya di kota, saya lewat pas Pak, yang bawa mobil menarik kayak Pak Budi ini. Saya ngangkuti sampah sendiri. Teman-teman di kota sana nggak percaya kalau saya ngambil sampah. Saya mau bekerja sampah untuk di luar jam dinas gitu. Mohon izin itu, moga-moga bisa menjadi motivasi di luar pekerjaan. Dan saya bahkan punya rencana, baru rencana Pak ya, karena moga-moga Tuhan mengizinkan. Di kampung Kereng Bangkire tempat TPS saya itu, wacana saya warga masyarakat yang mau
memilah sampah, saya antarkan ke rumah-rumah. Harapannya bisa sambil nonton TV, masakkan suami, milah sampah, menjadi berkah untuk keluarga. Ya, masih ada lagi Bu, kebetulan bahasanya sama. Iya. Mohon izin sekali. Nah ini tadi ada juga cerita pengalaman kayak kita dari Bank Sampah untuk Kota Palangkaraya bekerja sama mitra dengan kejaksaan. Dan kejaksaan waktu itu kepala kejaksaannya saya lupa siapa. Nah jadi kami itu sebulan sekali ngambil Pak sampah dari sana atau mereka yang ngantar ke juga. Nah, jadi di situ ada program dari kepala kejaksaan sendiri bahwasanya setiap hari Jumat diwajibkan pegawainya untuk membawa sampah dari rumah, apakah itu berupa kertas atau dan pokoknya sampah lah Pak, yang anorganik. Menjadi seperti itu. Ya alhamdulillah lumayan juga Pak. Jadi rata-rata kami tuh transaksi sampai 2 juta, 2,5 juta sama mereka kita seperti itu. Jadi ya mungkin seperti sekolahnya tadi kan nanti ya benar dikelola lumayan untuk hasil dari sampah itu. Ini juga Pak di rumah. Ini sampah kami sendiri nih. Tapi kalau setiap enggak 2 bulan sekali saya transaksi juga Pak. Cuman saya enggak ke tempat saya Pak ya. Karena itu tadi. Jadi memang sebagian sebelumnya saya punya tabungan juga di situ. Jadi saya ke pengumpul juga langsung. Lumayan sampai ada 450.000 sampai 500 saya transaksi 2 bulan sekali. Itu sampah kita sendiri Pak. Saya dari sampah kwitansi yang kadang-kadang ada yang kertas dirobek itu saya kumpul Pak, saya pilah-pilah ini kertas putih, ini kertas warna, dan juga dari kotak-kotak susu segala apa ya, atau kotak kosmetik itu kan saya buang, itu saya itu di dalam saya itu kan benar uang, jadi kalau dibuang itu kan sayang termasuk tabak telur segala macam. Jadi di rumah ini sekarang ya seperti itu juga Pak, kegiatan saya itu main bilang Bapak ini jangan gengsi. Alhamdulillah kalau kami ya tidak seperti itu, karena itu semuanya ya bernilai ekonomis ya Pak ya. Itu
yang saya bisa sampaikan berbagi dengan teman-teman bahwasanya sampah itu ya adalah uang gitu kan Pak. Dan juga kami sebetulnya dulu pernah mau bermitra dengan Pegadaian sampah menjadi emas gitu. Tapi ya itu tidak jalan karena apa? Orang yang menjual ke kami itu pinginnya langsung jadi uang seperti itu, tidak untuk menabung ke itu ke bank sampahnya jadi seperti itu. Ya terima kasih Pak. Ya Bu, Bapak, terima kasih. Mungkin harapan saya pada Bapak Ibu guru yang mengelola di sekolah ini, mari kita kerjasama aja Bu. Hubungi ke alamat kita. Mungkin mau cetak nomor HP saya dulu, nanti hubungi aja. Moga aja bisa menjadi berkah dengan memilah sampah kita Bu. 081 352 880823 081 352 880823. Satu 352 dengan catatan sampah plastik satu pickup kami ambil. Kalau kurang dari satu pickup BBM-nya mahal Bu. Jangan nanti punya satu karung suruh ngambil, kita kan kasihan. Jadi satu pickup. Oke, sementara itu mudah-mudahan terjadi 1352 880823. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan Bu. Mudah-mudahan bisa memotivasi Bapak Ibu untuk belajar memilah sampah, bisa menjadi berkah Bu, insya Allah. Karena tidak ada embel-embel sedikit pun politiknya kalau di sampah itu. Murni dari dalam hati memilah sampah. Saya kira cukup Bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apabila catatannya hilang, bisa tadi pakai aplikasi Bank Apul. Di situ sudah ada nomor HP-nya Pak Budi juga. Jadi tinggal cari di aplikasi Bank Apul. Selanjutnya acara tambahan ini Bu, sebenarnya ini di sini ada 2 kepala UPT pengelolaan sampah terpadu. Ada yang di wilayah Jekan Raya dengan di Pahandut dan Sebanau. Kepada Bu Sophia dengan Pak Parlin bisa maju ke depan Pak untuk memberikan saran, masukan atau kiat-kiat cara pengelolaan sampah. Kami persilahkan Bapak dan Ibu. Masing-masing 3 menit Pak, singkat, padat, dan jelas. Siap-siap ya Pak. Oke, 3 menit Pak waktunya. Saya perkenalkan diri dulu ya. Jadi nama saya Pak Lindungan Simangunto. Kebetulan dipercaya di sini sebagai Kepala UPTD PSC Pahandut dan Sebanau. Seperti yang dibilang tadi, kita ini menyampaikan kiat-kiat untuk gimana melestarikan KSM atau kelompok-kelompok kegiatan masyarakat yang berkaitan dengan sampah. Jadi kalau saran dari kita ya Bu, Bapak sekalian, terutama untuk sekolah-sekolah ya, dengan menghimbau murid-murid untuk memilah sampah dari rumah dan membawa ke sekolah, yang kebetulan di sekolah itu ada anak-anak bank sampah kita, saya kira sampah Palangkaraya sudah tertangani sekian persen hanya untuk dari sekolah aja, kalau memang itu kita jalankan. Jadi saran saya, anak-anak bank sampah yang ada di kota Palangkaraya, terutama yang di sekolah, jangan hanya formalitas pada saat-saat ada kegiatan, tapi mari kita tunjukkan bahwa itu memang berjalan. Dan salah satu
peduli sekolah untuk menangani kebersihan Kota Palangkaraya. Itu yang pertama. Yang kedua, untuk semua yang punya kegiatan ya, terutama yang di luar, yang menjadi masalah di kelompok masyarakat itu gimana sih mencari nasabah jadi bank sampah. Jadi yang perlu saya sarankan di sini, semua kegiatan itu akan berjalan apabila kita melakukan sosialisasi secara optimal. Artinya apa? Sosialisasi ada beberapa aspek yang bisa kita lakukan ya. Apakah itu kita terjun langsung ke masyarakat untuk mensosialisasikan masalah pengolahan sampah ini. Apa sih bank sampah? Apa tujuannya? Bahwa sampah itu bernilai ekonomis dan semuanya itu ya bisa dibuat apakah itu berupa brosur atau gimana lah caranya ya. Yang penting itu sosialisasi. Dan yang kedua, jangan kita melihat volume sampah masyarakat itu sejumlah seberapa dulu. Kalau memang dia membutuhkan untuk jemput bola, kita ngambil sampahnya, yuk kita ambil dulu. Kita percaya bahwa itu nantinya akan menjadi besar dan akan kelihatan nilai ekonomisnya. Itu kalau saran dari kami. Dan yang kedua, kita tidak semata-mata melihat daripada nilai ekonomis sampah itu sendiri, tapi mari kita lihat untuk kelestarian lingkungan kita, kelestarian kota kita, dan sebagai salah satu wujud peduli kita kepada lingkungan kita. Nah, jadi itulah saya kira sebagai motivasi untuk gimana menjaga kebersihan Kota Palangkaraya sekaligus membuat jadi suatu nilai ekonomis, membuat suatu kegiatan yang ada di dalamnya itu menjadi suatu kepedulian kita kepada kota kita, kepada lingkungan kita sendiri. Sedikit banyak hanya itu yang bisa kami utarakan, kurang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih. Dari Ibu Sophia. Aduh, maaf. Kalau saya Kepala UPT dari UPTD PST Jekan Raya. Kebetulan di UPTD PST Jekan Raya ada bank sampah Jekan Mandiri. Di situ kami menerima nasabah yang pasti dari kami sendiri yang kerja di situ, kami anjurkan untuk menjadi anggota bank sampah. Yang pasti dari diri kita sendiri, kita bisa mengedukasi saudara-saudara, keluarga. Jadi kita motivasi dari diri kita sendiri dulu, kita kasih contoh supaya kita sendiri bisa memilah sampah dari rumah. Dan kebetulan kami di situ hasil-hasil dari bank sampah ada bisa yang kami pilah, dan hasil pilahan itu kami bikin daur ulang. Kami di situ bikin jadi ekobrik, bisa dijadikan kursi tempat duduk. Kami jadikan spot foto untuk bisa foto-foto ban-ban yang ada dibuang. Kami bikin juga untuk ya tempat santai. Yang dari kain-kain bekas kan mungkin nggak terpakai, nggak bisa dijual, handuk. Kami bikin kerajinan tangan di situ untuk dijadikan pot bunga. Yang lain ada yang jual ransang tempat nasi, itu kami bikin untuk pot, itu kami warna. Jadi kan hasilnya di situ dari sampah-sampah yang dijual oleh nasabah. Jadi nggak kami jual lagi ke tempat lain, tapi kami pergunakan. Kebetulan saya juga di situ karena saya kerja di situ, kerja di sampah. Saya juga mengedukasi di rumah saya juga saya bikin sebagai bank sampah. Jadi saya memotivasi warga di sekitar saya. Kebetulan saya juga berguru sama Pak Joni. Pak Joni itu ketua RT, tapi tempatnya juga dibikin jadi bank sampah. Masa ketua RT aja bisa, kita warga nggak bisa. Jadi ya marilah dari kita sendiri untuk memotivasi yang lain supaya kita peduli dengan sampah. Demikian, terima kasih. Minyak jelantah mungkin Pak Teguh yang bisa, kemarin masih terima kami.
Untuk minyak jelantah Bu, kita di hari Kamis menabung di DLH juga membuka, jadi bisa dijual ke bank sampah di DLH. DLH sendiri punya bank sampah sebagai wujud komitmen kami terhadap pengelolaan sampah di Kota Palangkaraya. Untuk yang terakhir kalinya, ada yang mau bertanya lagi, ibu-ibunya? Atau ada? Iya. Terima kasih waktu yang sudah diberikan. Perkenalkan, saya Nusyuriani dari TPS 3R Kalantangan. Mungkin di sini yang saya tanyakan, Bapak Ibu, mungkin selama ini kan kita dari awal corona itu kita banyak memakai masker. Nah, masker itu larinya sampahnya kemana itu? Nah, seperti itu. Mungkin bisa dijawab. Terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Nah, jadi kami di bidang namanya bidang tong sampah dan limbah B3, Bapak Ibu. Jadi ada edaran dari KLHK zaman-zamannya Covid kemarin itu termasuk sampah infeksius, karena takutnya mengeluarkan virusnya. Jadi kemarin itu perlakuannya karena sebenarnya dilarang untuk dibakar, Bu, dilarang untuk dibakar. Cukup masker itu dihancurkan, dirobek pakai gunting, kemudian itu dipotong, kemudian cuma disemprotkan dengan cairan desinfektan itu. Nah, kalau memang di situ setelah itu bisa dibuang ke sebagai residu. Jadi sebenarnya ada 5 teorinya pengolahan sampah tadi. Awalnya kan di pemilahan. Nah, pemilahan ini ada 5 sebetulnya. Saya nggak bisa ditayangkan. Ada 5. Oh, di depan itu ada tongnya. Ada 5 warna di depan itu. Betul. Dia ada warna hijau, itu organik, sisa makanan. Ada yang kuning. Kuning itu adalah sampah guna ulang. Jadi yang ini tadi kalau misalnya mau digunakan, ini termasuk guna ulang. Ini digunakan, dipotong, dijadikan pot, jadi masih digunakan ulang, masih bisa gitu, ataupun tempat lain. Kemudian ada sampah daur ulang yang kertasnya warna biru, itu namanya daur ulang, kertas segala macam. Kemudian ada warna merah itu D3 itu baterai, kemudian disket, barang-barang elektronik, dan terakhir adalah warna abu-abu, residu ini yang memang kita pikir juga nggak bisa lagi dimanfaatkan. Contohnya kayak ini tisu habis ngelamlat, mau diapain tisu nih lah, dibikin kompos nggak bisa, dibikin kerajinan nggak bisa, nah, berarti ini residu yang harus dibuang. Kemudian kayak residu apa lagi, pampers kita juga bingung nih, pampers diapain, mau dia masalah kita ya residu, maksudnya ke warna abu-abu. Nah, itu sedikit penjelasan dari kami. Terima kasih. Karena sudah menunjukkan angka jam 11:30, Ibu, Bapak, jadi untuk sesi tanya jawab saya tutup. Harapannya ilmu yang diperoleh hari ini bisa langsung diimplementasikan di lapangan, langsung bisa diterapkan di lapangan. Dan ini ada informasi bahwa kami juga untuk yang pihak-pihak sekolah, karena kita sudah ada 2 sekolah kemarin yang bersurat ke kami apabila menginginkan ada sosialisasi ke murid-murid, bisa diajukan ke DLH untuk sosialisasi. Kami datang ke sekolah untuk melakukan sosialisasi buat anak-anak, karena itu salah satu program kami meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang pengelolaan sampah. Karena sejauh ini kami lihat masih sangat minim pengetahuan masyarakat tentang pengelolaan sampah. Karena ujung tombak sekarang ini kan masyarakat yang harus berperan besar dalam pengelolaan sampah, bukan lagi pemerintah yang harus menangani sampahnya. Jadi sampah ini adalah tanggung jawab kita bersama.
baik dari masyarakat maupun dari pemerintah daerah. Akhir kata saya mengucapkan terima kasih atas kesempatan dan waktu dari bapak-bapak dan ibu-ibu untuk bisa hadir di acara kami di sini di TPST Wortel. Dan akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.